Pemirsa, bandar narkotika jaringan internasional melakukan pencucian uang di Rokan Hilir Riau senilai lebih dari 11 miliar rupiah. Pelaku memiliki aset tanah, ruko, dan kapal. Mana tempatnya lagi? Tunjuk. Nah, ini. Kau yang putih kan? Ya, Pak. Yang mana lagi yang di bawah itu? Polisi melakukan penggeledahan terhadap seorang pria pengedar narkotika di Jalan Perniagaan, Bangkorokan Hilir. Dari rumah pengedar ini, polisi menemukan sabu seberat 40 gram, 57 butir pil ekstasi, dan 220 butir pil Happy Five yang disimpan di dalam lemari pakaian. Dari penggeledahan inilah, polisi melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria bandar narkoba. Pelaku menjalani bisnis ini sejak tahun 2023 hingga 2025 dan sudah 5 kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan skala besar. Pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika. Polisi menyita uang tunai sebesar 11,34 miliar rupiah, 3 bidang tanah seluas 6 hektar, 1 unit kapal, 3 unit ruko, surat berharga dengan nilai sebesar 4 miliar rupiah, dengan total 15 miliar rupiah. Sekali transfer itu bisa sampai 2,2 miliar. Itu kami kembangkan terus, akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa uang itu adalah uang hasil kejahatan narkotika. Tersangka terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Sydney, Australia, memulai rangkaian kunjungan kenegaraan. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh kemitraan strategis Indonesia dan Australia. Pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden RI beserta rombongannya mendarat di Bandar Udara Sydney Kingsford Smith sekitar pukul 22 waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan rombongan Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono serta Atase Pertahanan RI Laksamana Pertama Yusliandi Ginting. Lawatan Prabowo ke Australia ini merupakan kunjungan balasan bagi Perdana Menteri Anthony Albanese yang berkunjung ke Indonesia pada Mei lalu. Photographers back please. Teroffset gitu karena turis dari Australia yang ke Indonesia khususnya ke Bali itu kurang lebih hampir mencapai 2 juta orang. Nah itu juga hal yang sangat positif, tapi kita harapkan juga tidak hanya ke Bali tapi juga ke daerah-daerah lain, Labuan Bajo dan yang lain-lain. Tapi dari investasi ya kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada 1 investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi. Pemirsa, polisi tangkap 2 kurir narkoba yang membawa sabu seberat 76 kg. Para pelaku terancam hukuman mati. Sat Narkoba Polres Asahan menangkap 2 kurir narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan agar pelaku tidak melarikan diri. Amankan senjata. Ya udah. Amankan senjata. Dari mobil para pelaku, polisi temukan 3 tas yang berisikan total 76 kg sabu. Barang haram ini dibawa dari Malaysia dan masuk ke Asahan melalui jalur tikus perairan Asahan. Biar disaksikan ada paket. Sabu tersebut akan dibawa pelaku ke kota Palembang dengan upah 3 juta rupiah per kilogram. Pelaku kemudian diboyong ke Mapolres Asahan guna penyelidikan lebih lanjut. Seluruh barang bukti disita polisi dan akan dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap. Sementara kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup atau mati.
Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Rapat Badan Legislasi DPR mendadak berbeda saat Ariel Noah membawakan lagu Separuh Aku atas permintaan anggota Dewan. Ya, pemirsa, momen ini terjadi di sela-sela pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Mas Ariel satu bait lagu. Silakan dulu Mas Ariel. Aku udah lihat Silakan. tadi. Rileks saja supaya ruangan ini rileks, Pak. Ya, tidak ada yang tegang gitu ya. Silakan direlaksasi oleh Mas Ariel. Silakan Mas Ariel. Udah lumayan liburan 2 tahun gak nyanyi sebetulnya. Lebih bagus Mas Once sebetulnya, tapi nggak apa. Mungkin masih ada sisa sedikit skillnya. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku dirimu. Ya. Pemirsa, Ariel Noah bersama sejumlah musisi hadir dalam rapat Badan Legislasi DPR pada Selasa kemarin. Momen menarik muncul saat pimpinan sidang Bob Hasan meminta Ariel menyanyikan lagu Separuh Aku di ruang rapat. Nyanyian Ariel di ruang parlemen tentu bukan sekedar hiburan. Ia bersama sejumlah musisi hadir sebagai wakil dari komunitas musik memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan juga keadilan dalam pengelolaan royalti musik. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku dirimu. Ya. Menteri Perang Amerika Serikat merilis video 2 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di Pasifik Timur. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Daru itu meninggal bukan karena bunuh. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku